Halo, kembali lagi bersama Lutfi. Aduh, sorry banget nih, udah lama nggak upload. Soalnya gue lagi sibuk. Tapi tiap minggu gue bakal terus bikin video baru, jadi tenang aja. Kali ini gue mau bahas tentang 5 jurusan yang paling dicari di dunia kerja. Nah, kalau misalnya lu lagi pengen ini nih, mau mulai kuliah terus bingung, gue pengen jurusan apa ya yang cocok, yang paling gampang dapat kerjanya gitu. Nah, di sini gue bakal nyariin 5 jurusan yang paling dicari di dunia kerja. Nah, setelah lu tonton ini, gue yakin lu pasti makin mantap ngambil jurusan ini, karena di jurusan-jurusan yang gue rekomen ini, rata-rata di tiap perusahaan pasti ada job desk yang berasal dari jurusan ini. Nah, ya, terus tonton videonya ya. Yang pertama ada jurusan desain grafis. Nah, kalau lu bingung desain grafis itu apa atau belum pernah dengar, desain grafis itu yang intinya mah gini. Kalau lu pernah dengar mungkin biasanya berhubungan dengan industri kreatif, kayak misalnya desain poster, desain logo, atau misalnya kadang ada juga yang nyerempet ke editor video, mungkin mirip-mirip gitulah, pokoknya yang berhubungan dengan agensi atau ahensi. Nah, kalau lu pengen nyari kerja dari lulusan desain grafis, biasanya ada beberapa yang kerja di agensi. Nah, agensi itu apa? Kalau lu nggak tahu, biasanya itu semacam perusahaan yang bergerak di bidang periklanan atau kreatif lah, kayak gitu. Jadi biasanya mereka bikin iklan, atau misalnya bikin video, atau bikin yang segala macam yang berhubungan dengan dunia kreatif. Nah, di desain grafis itu biasanya paling dicari. Kalau desain grafis itu selalu dibutuhkan di setiap perusahaan, dan bukan cuma di bagian perusahaan agensi yang tadi gue bilang, tapi perusahaan-perusahaan biasa juga kadang selalu ada lowongan desain grafis, karena setiap perusahaan pasti perlu promosi. Setiap promosi pasti mereka perlu semacam orang yang kreatif, yang bisa bikin desain, yang bikin poster atau logo buat promosi perusahaannya sendiri. Nah, jadi dengan adanya lulusan desain grafis tuh paling dicari, pasti selalu ada orang yang perusahaan yang nge-hire desain grafis. Nah, desain grafis itu apa sih? Biasanya belajarnya apa aja? Desain grafis itu biasanya belajarnya bikin logo, atau misalnya mungkin desain pakai misalnya aplikasi tertentu atau program tertentu, atau misalnya mereka kadang juga belajar kayak ngedit video nih, video editor, kayak misalnya nge-cut video, kayak pokoknya banyak lah desain grafis yang intinya kurang lebih berhubungan dengan komputer atau laptop dan peralatan elektronik sih biasanya. Mungkin seperti itu kurang lebih desain grafis, gambaran kasar yang bisa gue kasih. Nah, kalau desain grafis itu namanya juga di tiap jurusan, tiap kampus beda-beda. Ada misalnya desain komunikasi visual, ada misalnya ada banyak sekali pokoknya nama variasi, nama-nama jenis, nama-nama jurusan dari nama lain desain grafis. Nah, itu pasti lu adalah, lu cari aja di tiap kampus, misalnya jurusan ini, oh ini pasti rata-rata lulusan desain grafis, kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya ada namanya jurusan psikologi. Nah, kalau psikologi ini biasanya rata-rata kerjanya sebagai HRD. Nah, jadi psikologi itu enaknya biasanya nih rata-rata sama cewek, atau kebanyakan di psikologi cewek biasanya ya. Dan kalau misalnya lu kurang paham psikologi, belajarnya apa aja, biasanya lebih ke belajar kayak perilaku manusia tuh kayak gimana, kayak gitu, atau misalnya intinya memahami karakter manusia itu seperti apa, kurang lebih HRD. Karena biasanya di psikologis itu lu pasti nanti dituntut buat belajar memahami karakter seseorang dan mempelajarinya, dan intinya supaya lu benar-benar paham gimana perilaku orang kayak gimana. Nah, dari lulusan psikologi itu jadi HRD. HRD itu kalau lu nggak tahu singkatannya Human Resource Development. HRD itu yang paling umum job desk-nya biasanya kayak nyari buka lowongan kerja, terus misalnya nge-manage data karyawan, data-data pribadi kayak gitu, atau kadang ngurus BPJS. Biasanya di perusahaan ada BPJS kesehatan atau BPJS tenaga kerja. Nah, biasanya itu tugasnya HRD buat gitu. Atau HRD juga kadang ngurus gaji, payroll, jadi kayak catat absensi atau absen masuk kapan aja, telatnya kapan, kayak gitu. Dan biasanya HRD yang kadang umum tuh menangani konflik permasalahan di perusahaan kayak gimana. Kayak misalnya ada
yang di satu karyawan sama karyawan ada konflik kayak gitu, biasanya dipanggil sama HRD, terus nanti HRD coba kasih solusi gimana caranya memecahkan masalah di antara konflik itu. Nah, biasanya HRD juga paham soal undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang kayak misalnya gimana cara bikin kontrak kerja yang bagus supaya untung dan karyanya juga untung, jadi kedua belah pihak sama-sama senang. Mereka biasanya juga paham soal-soal legalitas dikit, kayak misalnya undang-undang tenaga kerja atau misalnya undang-undang buruh. Biasanya HRD itu nanganin konflik yang supaya nggak sampai pengadilan biasanya. HRD berfungsi sebagai penengah antara perusahaan dengan karyawan. Itu. Oke, lanjut. Selanjutnya, jurusan yang paling banyak dicari itu biasanya marketing atau pemasaran. Pokoknya marketing itu salah satu ujung tombak dari perusahaan. Nggak ada marketing, nggak mungkin perusahaan itu bisa berjalan. Nah, biasanya di beberapa kampus nih suka ada bikin jurusan marketing. Kalau marketing jurusannya apa? Biasanya nanti kadang dia bisa nyerempet-nyerempet kayak yang tadi di itu, desain grafis juga bisa bikin, terus bikin suatu produk itu menarik, terus mungkin belajar juga soal video editor kayak gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan promosi dalam suatu perusahaan. Nah, marketing ini pokoknya di tiap perusahaan tuh selalu aja ada lowongannya, nggak mungkin nggak ada. Nah, di sini kenapa gue nyaranin marketing, karena di setiap perusahaan pasti ada lowongan marketing, dan di setiap kampus pasti nyediain jurusan marketing juga. Oke, lanjut. Ada lagi jurusan yang orang mungkin paling sering dicari, paling sering gampang cari kerjanya, dan yang paling penting ini tuh di tiap perusahaan pasti punya lowongan ini, dan selalu ada lowongan ini, pasti selalu ada lowongan ini, dan di tiap kampus tuh pasti ada jurusan ini. Nah, itu adalah jurusan accounting atau finance. Nah, kalau lu masih kurang paham accounting atau finance atau gimana, accounting itu biasanya secara definisi pencatatan keuangan. Nah, di tiap perusahaan itu pasti ada namanya accounting atau finance, karena di setiap uang masuk di perusahaan atau misalnya uang keluar di perusahaan itu pasti selalu ada akuntan. Nah, di sini lu bisa jadi seorang akuntan. Lu gimana cara jadi akuntan? Lu harus kuliah dulu. Nah, kuliah dulu ini biasanya tiap universitas selalu ada jurusan akuntansi. Kenapa selalu ada jurusan akuntansi? Karena di ilmu ekonomi itu tuh hal paling dasar, dan semua orang pasti belajar tentang ekonomi. Nah, di sini jurusan akuntansi itu menurut gua jurusan yang paling gampang kalau lu nggak suka yang namanya fisika atau yang namanya rumus yang rumit-rumit, karena di akuntansi ini cuma kayak semuanya perhitungan biasalah, tambah kurang, terus ngapalin jurnal yang kayak gitu. Nah, kalau di akuntansi itu biasanya kalau lulus nanti namanya SE, sarjana ekonomi, dan lu bisa ngambil kayak kursus khusus tuh kayak misalnya semacam kursus yang diambil dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau di akuntansi ada namanya brevet A dan brevet B. Nah, brevet A dan B itu biasanya semacam kursus pajak, dan biasanya itu juga sebagai nilai tambah dari jurusan akuntansi tersebut. Jadi kalau misalnya lu udah mantep, oke deh gue ambil jurusan akuntansi, gue saranin lu juga ambil brevet, dan kalau bisa itu sebelum lulus. Jadi begitu lulus, lu udah punya brevet, lu semakin dipertimbangkan atau semakin gampang buat cari kerja, karena di beberapa lowongan kerja suka ada tuh di misalnya deskripsi dicari lowongan akuntansi, terus minimal pernah mengambil brevet. Nah, itu penting banget kayak gitu. Oke, lanjut. Ini adalah salah satu industri yang membutuhkan lulusan orang-orang terbaik, dan cuma orang-orang tertentu doang yang bisa masuk jurusan ini. Itu jurusan apa? Jurusan teknik. Nah, teknik tuh ada banyak cakupannya. Ada namanya teknik sipil, ada teknik industri, ada teknik kimia, ada teknik informasi. Teknik informasi itu sama aja kayak IT. Nah, jurusan teknik ini rata-rata lu bener-bener dibutuhin pengetahuan yang sangat bener-bener pinter. Intinya kalau lu dulu SMA pinter fisika, suka rumus, suka menghafal, atau kayak misalnya suka bener-bener belajar. Dan biasanya jurusan teknik itu perhitungannya lebih kuat dibanding perhitungan di ekonomi. Dan bagusnya itu kayak misalnya teknik misalnya nih salah satu contohnya gue kasih contoh teknik sipil. Biasanya
seorang teknik sipil atau yang biasa dikenal dengan insinyur, gajinya itu lumayan gede pas awal baru lulus. Kayak misalnya misalnya ada lowongan kerja, dibutuhkan seorang teknik sipil, lulusan teknik sipil, bisa baca denah, bisa dan kategori teknis lainnya. Nah itu biasanya gaji pertamanya kadang bisa di atas UMR, lebih gede. Kenapa? Karena pas lu belajar jadi teknik itu biasanya lumayan susah, dan ada juga semacam semacam mungkin ini nggak banyak orang yang tahu, tapi beberapa orang lulusan teknik tuh karena saking susahnya, ada yang 1 semester atau 2 semester atau 3 semester udah nggak lanjut lagi karena nggak kuat. Ini yang orang jarang nyadar, karena lulusan teknik itu kalau lo nggak kuat dengan perhitungan, lo pasti bakal nggak bisa. Jadi ini kenapa teknik mungkin dihargai dengan gaji yang lumayan bagus, karena pas belajarnya juga susah. Apalagi teknik IT, teknik informasi. Nah, IT sekarang salah satu industri yang benar-benar berkembang dan banyak banget dicari lulusan itu. Biasanya IT itu berhubungan dengan kayak misalnya yang paling gampang coding, bikin aplikasi, paham bahasa pemrograman, dan benar-benar berhubungan dengan komputer yang kayak gitu. Dan biasanya gajinya kalau benar-benar bagus bisa sampai 2 digit. 2 digit itu maksudnya bisa sampai belasan atau puluhan juta. Nah, itu IT itu salah satu jurusan yang sekarang ini benar-benar lagi panas lagi. Ininya lagi benar-benar panas dan banyak dicari orang. Tapi lo harus ingat juga, buat jadi IT itu susah banget belajar. Nah itu jadi pokoknya kenapa jurusan teknik itu sulit dan benar-benar ini, karena gajinya juga kalau lulusan teknik biasanya yang gede. Nah itu. Jadi kalau misalnya kalian mau bingung pengen kuliah apa, nah kalian berarti sekarang udah tahu nih. Oke, thank you udah tonton video dari gua, makasih. Jangan lupa subscribe, like, atau kalau mungkin ada pertanyaan boleh komen di bawah, nanti pasti gue balas, gue usahain gue balas. Atau mungkin kalian ada pertanyaan lain, kalian bisa nanya di Instagram atau Twitter gue, mention aja atau DM aja, pasti gue balas. Itu doang paling, mungkin sekian dari gue. Oke, dadah.